Podcast besok Senin untuk tanggal 16 Oktober 2016. Apa kabar semuanya? Eh Tadi malam, sekarang gue ngerekam hari Minggu, yang berarti harusnya waktu upload podcast ini, tapi karena sibuk dan agak males, ya gue ngerekamnya jadi hari Minggu dan mungkin nanti diuploadnya udah berganti hari di hari Senin gitu. Udah nggak podcast besok Senin lagi jadinya. Tapi nggak apa-apa. Jadi gue mau cerita dulu. Jadi kemarin itu gue naik motor ke Sumarekon Mall Bekasi dan pas pulangnya ternyata bensin di motornya habis gitu. Padahal di indikatornya masih ada, masih setengah malah lebih. Mungkin karena indikatornya rusak gitu ya. Udah, terus akhirnya gue berhenti kalau lu orang Bekasi lu tahu di Sumarekon Mall Bekasi itu ada kayak landmarknya gitu, landmark Sumarekon Bekasi. Ya gue berhenti di pinggir jalan situ, di bundarannya situ. Terus gue menelpon bala bantuan terbaik di 2016, yaitu abang-abang Gojek. Dan abang-abang Gojeknya step motor gue dari situ sampai pom bensin yang jaraknya lumayan 3 kiloan gitu. Dan waktu gue lagi nunggu abang Gojeknya, gue ngeliat di sepanjang jalan itu ternyata banyak yang pacaran di pinggir jalan gitu. Terus kan banyak tuh orang bilang, nih ngapain sih pacaran di pinggir jalan, kayak nggak ada tempat lain aja gitu. eh Ya mungkin karena mereka nggak mampu gitu ke mall. Kalau mereka mampu ke mall, mungkin mungkin ya mereka ada di mall gitu. Terus kan bisa juga kita bisa bilang, kan di mall juga nggak bayar kalau cuma buat nongkrong nongkrong doang, kan parkirnya bayar gitu. Dan karena gimana kalau motornya dia nggak punya STNK, kan nggak bisa masuk. Ya nggak apa-apa lah mereka pernah nongkrong di pacaran di pinggir jalan gitu, di flyover gitu kan. Ya mungkin memang kelasnya ada di situ. Dan mereka senang di situ, gue nggak tahu. Karena kan kalau misalkan pacaran kan, ada juga yang bilang kenapa nggak pacaran di rumah aja gitu, kan lebih kan murah nggak bayar. Ya kan mereka kurang mampu gitu di rumahnya. Oh, kemungkinan ada 7 sampai 10 orang di satu rumah. Pacaran kan butuh privacy kan. Kan orang orang nggak mampu juga punya nafsu gitu. Ya sudah lah, mereka akhirnya pacaran di tempat yang murah dan gelap, pinggir jalan. eh Apa ya, minggu ini kayaknya nggak begitu ada yang seru ya kalau menurut gue. Berita-beritanya masih seputar berita minggu kemarin. Belum ada kasus-kasus yang mencuat di minggu ini. Kasusnya masih Mirna lagi, siapa nih, Jessica-nya nangis di pengadilan. Terus Dimas Kanjeng yang eh trek-treknya kebongkar gitu. Jadi ternyata tuh si Dimas Kanjeng tuh naruh uang di kursinya juga. Jadi tau gak sih desain kursinya Dimas Kanjeng tuh ada motif-motif bunga gitu loh. Kalau dia kan kayak bergaya seperti ustadz gitu, harusnya kan yang polos lah gitu, yang ustadz banget gitu, yang sederhana. Atau misalkan kalau dia bergaya seperti dukun gitu, yang gelap lah, yang gotik-gotik gitu. Ini bunga coba. Jadi di situ kayak ada kayak ada space gitu loh buat taruh uangnya. 30 juta tuh masuk gitu. Ya udahlah, dia pasti bohong gitu. Tapi eh kemarin kan gue bilang ya, kalau si Marwah Daud Ibrahim tuh bilang ini tuh menyangkut multidimensional gitu. Terus dan gue mentertawakan itu gitu. Terus gue baru kepikiran aja, kan gue muslim gitu. Terus ada cerita tentang Isra Miraj, dan gue percaya. Dan itu bukankah dimensional juga, multidimensional kan? Apakah gue akan menjadi standar ganda kalau gue nggak percaya Dimas Kanjeng tapi gue percaya Isra Miraj?
Tapi jangan ngomongin agama lah, gue takut. Gue takut karena banyak yang tersinggung lah kalau salah-salah sedikit. Yang masalah kasus Ahok tuh, ya gue tau sih Ahok gimana pun caranya dia bakal salah karena dia salah. Dia nggak usah harusnya ngomongin ranah itu, tapi gue tahu maksud ucapannya Ahok dan yang dia bilang jangan mau dibodoh-bodohin sama ayat 51 Al-Maidah. Tapi maksudnya pasti maksud dia jangan mau dibodoh-bodohin sama orang yang pakai ayat itu gitu. Ya tapi mau gimana pun dia salah dan dia udah minta maaf, dan tapi dia masih tetap di demo sama 5 ribuan orang sejabodetabek, kumpulan FPI dan teman-teman. Dan gue nggak menyalahkan orang yang demo gitu, karena ya namanya agamanya menurut mereka dinistakan, ya mungkin menurut mereka wajar tuh untuk mendemonya. Ya masing-masing aja sih kalau gue. Kalau misalkan Ahok salah, ya udah salah. Terus kalau misalkan Ahok masuk neraka, ya lo masuk neraka lah. Surga kan jadi sepi kan. Gitu. Terus apa lagi berita minggu ini? Samsung Galaxy Note 7 ditarik gara-gara banyak yang meledak gitu. Gue nggak juga gak pakai Samsung sih. Tapi nggak tahu gimana apa nasibnya sisanya gitu ya, yang ditarik dan yang belum dijual gitu. Apakah akan dihancurkan langsung atau kemungkinan mungkin kayak part-partnya diambil gitu mungkin untuk dibikin HP lain, karena pasti rugi banget tuh. Kan itu buat saingannya, ini kan buat saingannya iPhone kalau nggak salah ya, buat iPhone 7 kan, dan dia kalah sebelum bertanding gitu, meledak, banyak yang meledak. Dan sampai sekarang ada meme-nya dan ada yang buat komiknya gitu. Terus apa lagi minggu kemarin? Kayaknya udah deh beritanya itu doang. Oh, ini dia nih. Berita tentang hilangnya dokumen kasus Munir Said Talib, pejuang HAM ketua Kontras tahun 2004 ya. Ya, tahun 2004-2005 gitu. Terus kalau lu nggak tahu kasusnya, lu googling kasusnya Munir, karena ya itu lebih penting sih. Kan orang-orang tuh selalu bilang kalau yang suka kasusnya Mirna dibunuh ya, dibilang ini kasusnya extraordinary loh, dibunuh pakai racun gitu. Terus kalau menurut gue ya kenapa nggak kasus Munir aja diangkat terus disebarkan, apa namanya, direkam, diberitakan terus menerus gitu. Bukankah sama dengan racun nih, tapi kenapa yang ini menarik sekali gitu, padahal ini pembunuhan salah, tapi ini pembunuhan satu orang gitu. Nggak bosen apa? Biarkanlah dia bersidang, kita mah diem aja, nggak usah, kita warga Indonesia nggak usah kepo banget buat ngikutin kasus itu gitu. eh Kita gue pengen ngomongin tentang HAM berat ya, kayaknya di Indonesia tuh banyak banget. Dari website yang gue baca, ada sekitar 16 kasus HAM berat di Indonesia. eh beberapa gue udah baca, beberapa yang lain cuma tahu aja. Ini gue bacain listnya. Ada pembantaian rawa gede. Bentar. Nah, tadi nyokap manggil. Jadi ada pembantaian rawa gede. Itu korbannya orang Kerawang yang ditembak sama tentara Belanda gitu. Tapi kayaknya gue nggak bakal ngejelasin semua deh. Bakalan habis waktunya mungkin. Tapi buang-buang waktu ya. Kan harus 45 menit sampai satu jam gitu. Ya mungkin ada yang bakal gue bahas sih. Nah, terus ada kasus Munir. Dia dibunuh di pesawat dengan racun arsenik.
dengan tersangka Polikarpus yang namanya aneh sekali itu. Terus Polikarpus sudah ditangkap dan udah dilepasin juga, tapi dalang otak di balik itu ya nggak pernah ketangkap gitu sampai sekarang, sampai dokumennya hilang. Dan banyak banget sih orang yang berharap kasus ini terungkap gitu, karena Munir, gue harus ngomongnya pelan-pelan nih soalnya agak rame. Karena Munir, dia tuh membela, pas saat dia hidup dia membela banyak kasus HAM berat lain kayak Marsina, terus kasus di Tanjung Priok dan lain-lain gitu. Kalau menurut gue ya penghargaan buat dia deh. Gue berharap kasus dia bisa diselesaikan gitu. Ya mungkin nggak sekarang, mungkin berpuluh-puluh tahun lagi, tapi gue berharap bisa diselesaikan. Terus kenapa gue bilang bakal mungkin berpuluh-puluh tahun lagi, karena kemungkinan orang yang ngebunuhnya juga itu sekarang masih menjabat di jabatan tinggi gitu. Susah pasti buat mengungkapkannya. Untuk mengungkap kasus itu mungkin susah. Terus kasus HAM berat lain ada Marsina. Ini juga Marsina gue pernah mendalami juga. Jadi ini dia tuh cuma buruh, tapi ya lantang untuk melawan ketidakadilan deh gitu. Terus akhirnya dia ditemukan terbunuh di sawah dengan alat kelamin hancur, ditembak, dan sampai sekarang pelakunya juga belum ada titik terang sih kayaknya di Marsina juga. Terus ada penculikan aktivis 98, ini banyak yang udah tahu lah ya kalau yang ini. Tinggal googling aja deh, kayak ada 23-an. Ada 23-an aktivis, salah satunya Wiji Tukul yang ditangkap. Bukan ditangkap, diculik kemudian hilang aja udah. Nggak tahu ada di mana sekarang. Terus ada apa namanya? Ada peristiwa Tanjung Priok di 1984. Terus di googling ya. Terus ada penembakan misterius tuh yang pokoknya dulu dianggap dianggap preman, tembak mati. Tahu-tahu pagi-pagi tuh pokoknya udah ada mayat aja. Orang-orang nemuin mayat tapi nggak tahu siapa yang ngebunuh. Terus selain ditembak ada yang digantung, terus dibunuh lah, ditikam segala macem. Terus kasus Bulukumba gue nggak begitu tahu nih, googling aja lah ya. Terus nih pembantaian massal komunis PKI nih. Jadi banyak sekarang orang-orang taunya yang membantai itu PKI. Padahal sebenarnya kebanyakan justru malah orang-orang yang disangka PKI yang dibantai, padahal mereka nggak tahu PKI itu apa sih gitu. Jadi di tahun itu di 1965, kalau lu nggak suka sama orang, lu tinggal bilang aja sama aparat gitu, sama intel dan semacamnya, tinggal bilang kalau si ini PKI, tangkap aja udah bunuh. Udah beneran ditangkap dan dibunuh tanpa ada peradilan. Itu banyak banget yang korbannya. Mungkin sekitar ada sejuta nggak ya? Mungkin sekitar sejutaan mungkin yang mati di situ. Dan kebanyakan orang sekarang taunya di tahun segitu PKI yang ngebantai gitu. Ya mungkin memang PKI membunuh, tapi kebanyakan yang dibunuh itu orang yang dianggap PKI. Dan yang ngebunuh tuh bukannya aparat, warga juga gitu yang nggak tahu, mungkin disuruh apa gimana. Kan agak susah ya kalau misalkan warga versus warga gitu, jadi agak susah dicari siapa dalangnya kan. Dan ini ngeri sih, karena gue lumayan tertarik juga di kasus ini, dan ada filmnya juga, Jagal dan Senyap. Lu nonton deh, si Joshua Oppenheimer
sutradara dari Denmark kayaknya. Dia tuh bikin 2 film itu. Mungkin nggak tahu 2 atau 3 gitu, tapi yang gue tonton baru 2. Yang pertama tuh Jagal. Jagal tuh tentang Adnan Kongo nggak salah namanya, di Medan. Dia tuh eksekutor pembunuhannya. Dia tuh cerita gimana cara dia ngebunuh. eh Apa namanya? Cara-cara ngebunuh ngebunuh terduga PKI-nya gitu. Ada yang ditarik pakai motor, ada yang ditebas, ada yang ditembak segala macem. Terus film keduanya sih Senyap. Agak sedih sih kalau waktu itu gue nonton. Jadi ada satu orang, kakaknya tuh dibunuh karena dianggap PKI gitu. Terus dia nyari kebenarannya. Terus dia ketemu sama eksekutornya. Dia diceritain gimana kakaknya dibunuh, ditebas, terus ususnya keluar dan belum mati segala macam. Sedih sih, apa namanya, nggak dengarnya ya gitu. Sampai sekarang juga belum ketahuan kenapa, siapa dalangnya, terus kenapa kejadiannya tuh belum tahu. Kenapa bisa kejadian tuh belum tahu juga. Terus ini pembantaian Santa Cruz di Timur Timur, di googling aja. Terus karena gue juga nggak belum baca sih, belum begitu tahu juga. Terus ada kasus dukun santet di Banyuwangi juga tuh, sama mungkin kayak kasus 65 gitu. Ya tiba-tiba dituduh aja jadi dukun santet, padahal mah belum tentu gitu. Tanpa bukti, tanpa segala macam, dituduh, dibunuh, udah. eh dan belum ketahuan siapa dalangnya dan kenapa gitu. Terus ada peristiwa 27 Juli, lu googling aja. Terus ada penganiayaan wartawan Udin, gue juga belum baca, lu googling aja. Terus ada yang siapa namanya, tragedi Semanggi 1 Semanggi 2, yang gue agak lupa nih, kayak tentang protes sidang istimewa MPR kayaknya ya. Terus iya ada penembakan sama aparat gitu. Terus banyak ada pokoknya semangsa setiap Semanggi 1 ada 5, Semanggi 2 ada 5 orang korban juga. Terus ada, gue nggak tahu sih ini kalau kalau ham kalau gam gam itu juga nggak ya, juga hitungannya apa namanya, juga ham berat nggak ya, kayaknya sih ya deh. Terus tragedi Trisakti yang ada mahasiswa 4 orang ditembak, itu juga belum selesai. Dia kayaknya itu dong kasus ham beratnya. Tapi dulu waktu di 2010 gue pernah ikutan aksi Kamisan. Jadi nggak tahu, aksi Kamisan itu suatu aksi solidaritas untuk nuntut ke pemerintah gimana penyelesaian ham berat, khususnya tuh yang waktu itu ada tuh tentang hilangnya aktivis di 98 sama kasus Trisakti dulu. Mereka orang-orang ini berdiri di depan istana, terus ya berorasi diam, terus ada yang baca puisi segala macam, yang menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus itu deh gitu. Terus gue ngelihat wajah-wajah ibu yang kehilangan anaknya, bapak yang kehilangan anaknya, istri yang kehilangan suaminya gitu, anak yang kehilangan bapaknya. Terus ya banyak, sedih aja gitu ngeliatnya. Ya tapi tadi itu kata gue, ya mungkin Indonesia belum bisa gitu menyelesaikan itu, karena mungkin pelakunya ada di tingkatan pemerintahan gitu. Ya mungkin nggak sekarang, mungkin 50 tahun lagi, tapi atau mungkin 100 tahun lagi, tapi gue berharap ya selesai gitu kasusnya. Sedih sih, sedih banget. Jadi ya menurut gue biar Indonesia tuh nggak ada utang tuh sama masa lalunya gitu, biar dewasa berkembang
dan nggak ngeliat masa lalu terus gitu kan, dibayang-bayangin masa lalu jadinya. Ya udah gitulah. Sedih sih kalau tentang kasus-kasus HAM gitu. Dan ini juga deg-degan gue rekaman ini karena gue nggak pakai headset dan gue nggak tahu nih rekamannya benar apa enggak. Soalnya tadi udah ngerekam 15 menit dan kerasa-kerasa kayak di episode 1. Kampret emang. Wajar lah, maaf ya, ini amatir banget soalnya. Terus bahasan gue nggak ada sih sebenarnya. Gue nggak nyatet buat apa yang gue omongin. Soalnya nih podcast ini tuh buat gue tuh kayak terapi aja, kayak terapi ngomong gitu. Gue jadi kayak belajar ngomong lama, ini sekitar 40-45 menit kan. Gue nge-push diri gue sendiri buat ngomong sekitar 45 menit sampai 1 jam gitu. Dan jadi terapi dan jadi lahan gue buat ngomong sesuatu yang mungkin nggak bisa gue omongin di luar gitu, di dunia nyata gitu. Gue ngomongin apa ya, lu kalau lagi hmm, apa ya namanya, lagi senggang gitu, suka nonton video YouTube yang aneh-aneh gak sih? Bukan bokep tapi ya, kalau gue tuh suka suka sih nonton video orang mencetin komedo gitu, orang mencetin jerawat, kayak menyenangkan aja gitu. Coba deh, kalau kalau lu belum tahu, lu cari deh, keywordnya blackhead removal atau segala macam. Jijik kadang-kadang tapi ya seru aja gitu, kayak guilty pleasure gitu. Lu tonton deh. Terus apa ya, di YouTube tuh gue suka nonton YouTuber Indonesia. Gue nggak nonton Last Day Production, gue suka. Terus Edozil gue nggak suka, mungkin karena umurnya, dia sasaran umurnya mungkin yang di bawah gue. Terus VNGNC gue suka, tapi dia kayak grumpy. Dia tuh ngomel-ngomel terus. Dia eh, dia dia ngejelek-jelekin banyak orang gitu, tapi menyenangkan nontonnya. eh Terus apa ya yang gue tonton lagi, oh, Tara Arts Game, Bang Tara dan Bang Gema, itu seru banget. eh Coba lu tonton dia lagi main GTA. Gue nggak begitu suka main GTA, dan entah kenapa saat dia main tuh gue kayak main bareng dia gitu. Gue ketawa sama mereka kan, kadang-kadang kan ada jokes atau ada, pokoknya kayak ada dia tuh main sama teman-temannya, dan gue nggak kenal dia, gue nggak kenal teman-temannya, tapi gue bisa ketawa bareng tuh. ah Lucu sih menurut gue, karena kadang-kadang kan gitu ya, kalau jokes internal tuh nggak lucu aja gitu kalau kalau dikeluarin di luar gitu, tapi mereka melakukan jokes internal dan gue tetap tertawa gitu di situ. Gue suka banget Tara Arts Game Indonesia gitu, gue suka. Terus apa lagi channelnya, gue nontonin eh, vlognya Mas Erik Sukamti. Apa ya namanya, oh, Diary of Erik Sukamti, itu gue suka. Caranya caranya ngerekam, dia kan emang filmmaker ya. Caranya ngerekam, terus ngambil beauty shotnya, terus yang apa, video yang dicepetin, gue nggak tahu namanya apa tuh, itu juga bagus, gue suka. Terus ada pesan-pesannya tiap ininya, tiap tiap episodenya gitu, menyenangkan nonton itu. Terus vlognya, nggak vlog sih, kayak The Solihun interview, itu juga gue suka. Sisi lain yang dibahas sama Soleh itu gue suka, tentang bintang tamunya. Terus kayaknya itu doang deh YouTube yang gue tonton. Kalau luar tuh gue suka nonton Casey Neistat, tentang dia vlog gitu, tapi dia tuh kayak nyeritain gimana cara cara buatnya gitu, buat video yang bagus. Gue suka Casey Neistat. Terus gue nonton eh apa ini, Crazy Russian itu, yang
yang DIY gitu gue nonton. Terus ini nih gue suka yang apa sih gue lupa, eh gue yang hydraulic pressure gitu deh, yang orang itu ngancurin barang apapun pakai hydraulic pressure, kayak kacamata dirusakin, buku tebel diteken pakai hydraulic pressure, terus pas blow up, pas pop meledaknya gitu gue suka banget. Terus yang pas Barbie dirusakin dari kepala sampai kaki sampai dia ngangkang kayak pelacur gitu, itu lucu banget sih, itu lucu banget, dan itu menenangkan dan menyenangkan nonton itu. eh Terus apa ya, kayaknya eh ada ini gak sih, apa namanya, lu suka suka lihat di Line Today gitu, bla 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 cantik gitu, kayak polisi cantik gini 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 gitu, terus wartawan cantik gini 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 gini, terus ya banyak deh, kayak penulis cantik segala macam cantik, ini cantik gitu. eh Apakah menurut lo itu agak merendahkan wanita gitu? Apakah wanita yang nggak cantik kalau dia melakukan hal-hal seperti itu terus biasa aja? Menurut gue nggak nggak tahu, nggak sopan aja gitu. Eh, Poluan cantik, segala macam cantik, ini cantik. Eh, menurut menurut gue tuh nggak sopannya, karena ya kita menghargainya karena prestasinya dia gitu. Cantik mah cantik mah dari dulu gitu, nggak usah diusahakan. Ganteng mah dari dulu gitu, nggak usah diusahakan. Dia berusaha jadi polwan gitu, terus dia dikenal karena dia cantik. Agak nggak sopan sih menurut gue. Dan eh nggak sehat sih lain tuh dia itu menurut gue. Beritanya aneh-aneh. Terus ada berita yang bagus juga ada, tapi banyak berita-berita yang aneh. Terus eh yang tadi ya, yang tentang cantik-cantik gitu, ya nggak usah lah, ada embel-embel cantik, ada embel-embel cantik gitu. eh apa Kayak tadi, karena apakah apakah kalau dia nggak cantik dia nggak diapresiasi gitu? Karena ya gitu kan, banyak banyak yang nggak cantik, nggak masuk gitu kan, nggak menyenangkan aja buat diketahui. Ya kan gue, ya kan cowok ya, gue juga kan, gue cowok ya, mungkin ya udah saatnya lah nggak melihat secara fisik. Tapi eh laki-laki tuh emang gitu, dia tuh laki-laki tuh kayak evolusi terlambat gitu, dia masih masih ngeliatin fisik aja gitu, padahal wanita sudah berevolusi dengan melihat harta gitu. Laki-laki masih melihat dengan fisik aja. Ntar gue lihat udah berapa menit. Udah 28 menit 27 detik. Ya sebenarnya awal di dua episode awal tuh gue ngerekamnya sejam kan. Terus gue berpikir kayaknya gue belum pantas deh didengerin selama 1 jam. Dan akhirnya gue memutuskan untuk kemungkinan gue akan siaran ya. Siaran ini sekitarnya 1/2 jam sampai 45 menit gitu, karena belum kelasnya gue untuk didengarkan selama 1 jam, karena ya masih ngalor ngidul banget. Gue nggak tahu loh, kadang-kadang mau ngomong apa, padahal padahal di minggu itu tuh gue deg-degan gitu, gue akan rekaman tuh yang bagus gitu, gue akan ngomong ini, gue akan ngomong ini, tapi di depan mic ternyata gue masih berubah jadi orang lain. Apalagi di episode awal tuh, kayak gue masih berubah berubah deh di depan mic tuh, gue berubah jadi orang lain. Nada bicara berubah, terus jaim-jaim gitu, nggak tahu ya, mungkin emang alaminya gitu kali ya. Terus apa ya, hmm, lu lagi main apa sih di gadget lo? Soalnya gue di gadget gue, di handphone tuh udah nggak ada game sama sekali gitu. Terakhir Pokemon Go,
dan gue memutuskan buat gue uninstall gitu karena udah gak menarik gitu. Padahal gue suka banget Pokemon. Gue udah nungguin Pokemon gue dari pertama kali apa ada ada pengumuman mau rilis Pokemon Go tuh gue udah nungguin banget. Dan saat keluar Pokemon Go ternyata Asus nggak bisa karena pakai prosesor Intel, tuh gue sedih banget. Gue sampai itu tuh gue langsung pengen beli handphone baru demi main Pokemon Go. Tapi beruntungnya ternyata di Asus bisa. Dan udah main sekitar sebulanan 2 bulanan gitu, ya udah bosan aja karena cuma nangkep nangkep terus lawan gym udah gitu, nggak ada dilatih, nggak ada training segala macem, nggak seru gitu. Padahal ya gue main Pokemon tuh dari umur 4 tahun. 4 tahun. Dari kelas 4 SD maksudnya. Dari kelas 4 SD gue udah main Pokemon. Pokemon Red dulu. Itu gue bisa main sepanjang hari. Main Pokemon di laptop bokap gue dulu. Menyenangkan banget Pokemon di Game Boy itu di... Gue dulu mainnya di laptop sih. Menyenangkan banget gitu. Terus pas SMP udah mulai main Pokemon Fire Red dulu. Terus berkembang Pokemon apa, terus gue masih ngikutin sampai kuliah gitu. Sampai kuliah gue masih main Pokemon Fire Red lagi, malah gue balik karena gue nggak begitu suka Pokemon generasi selanjutnya gitu. Gue suka Pokemon generasi starternya tuh si Charmander, Bulbasaur, Squirtle. Itu gue suka banget. Di next generasi selanjutnya tuh kayak Totodile, kayak si Cyndaquil sama si Byleth, Chikorita tuh gue udah nggak begitu suka. Apalagi yang udah zamannya Torchic segala macem, gue udah nggak begitu ngikutin lagi sih. Tapi tetap menyenangkan gitu, gue sempet main dan makin makin seru gitu. Tapi karena game Pokemon itu banyak riddle-nya, banyak banyak teka-tekinya gitu. Jadi apa namanya, gue jadi tetap main Pokemon Fire Red aja udah. Dan pas Pokemon Go keluar kan gila, booming banget, semua orang main. Di mall tuh semua orang megang handphone terus nangkepin Pokemon, terus pada nongkrong di deket Pokestop dan lain-lain gitu. Selalu banyak kasus di internet kan, banyak tuh kasus-kasus pada masuk ke kantor polisi dan lain-lain. Berarti kan itu gila kan hype-nya. Terus sekarang hilang aja udah. Di mall udah gak ada yang main Pokemon lagi, di taman udah gak ada. Terus di tempat-tempat umum udah gak ada lagi. Dulu tuh pada main semua. Gue bahkan lari sore demi main Pokemon gitu. Gila sih dulu tuh, seru banget. eh karena karena banyak yang pakai cheat gitu. Nangkap Pokemonnya jadi mudah, terus langsung ke bisa bisa main langsung ke mana-mana dari kamar aja. Padahal Pokemon gue tuh niatannya supaya nggak nongkrong terus di kamar di rumah gitu, main keluar. Ini bisa bisa pakai fake GPS dan lain-lain. Jadi kesenangannya berkurang dan hilang udah. Gue bahkan nggak belum main Pokemon yang 1 titik sekian gitu. Gue dulu masih main 0 titik sekian dulu, masih beta kayaknya itu. Terus tapi udah hilang aja semangat untuk main lagi. Dan itu terjadi di hampir semua game-game Android yang gue mainin sih. Dulu tuh gue mainin terus Candy Crush tuh udah sampai level 300-an kayaknya. 100, 200, 300 gue lupa, pokoknya udah ratusan, udah jauh banget. Terus bosan gitu karena susah banget. Terus ya udah gue uninstall, terus akhirnya gue main game-game dari Line Today, Pokopang, Line Ranger, Line Pop, Line Bubble, terus Get Rich, Let's Get Rich itu gue juga main. Tapi lama-lama bosan hilang aja, udah hilang karena udah makin ribet segala macem, udah nggak main lagi. Tapi game yang heboh banget orang-orang mainin tapi nggak gue mainin itu Clash of Clans. Gue nggak main karena gue nggak menemukan kesenangan di situ.
Dan gue emang sama sekali nggak pernah download gitu. Pas gue ngeliat, ini animasinya nggak seru deh kayaknya. Jadi gue nggak download, nggak main juga. Hmm, game yang pasti gue mainin setiap tahun itu dan gue beli asli di PC itu cuma Football Manager. Gue main di laptop tuh gue main Football Manager. Gue mulai beli asli itu dari 2010, FM 2011 atau 2012 gitu. Sekarang di 4 November nanti bakal keluar FM 2017. Gue gak sabar banget main. Uh, gue menjuluki game Football Manager atau FM ini adalah setan pengendali waktu. Karena kalau lu main dan udah edik itu tuh, gue main tuh bisa sampai seharian, beneran seharian gitu. Sampai ke bawah mimpi gitu. Harusnya gue pakai strategi ini, harusnya gue pakai strategi itu. Di mimpi itu sampai segitunya. Karena di game ini tuh kan gue cita-cita gue emang mau jadi pelatih tadinya, jadi pelatih sepak bola. Nah di game ini tuh gue bisa ngerasain itu gitu, ngerasain atmosfernya jadi pelatih, terus bisa ngambek-ngambekan sama pemain gitu segala macem, bisa ngelatih tim yang buruk busuk banget jadi jago gitu. Kayak gue di FM berapa ya, di FM 12 atau 32, FM 12 kayaknya. Pokoknya di tahun setelah Blackburn Rovers degradasi, gue pakai Blackburn Rovers itu buat naikin dia jadi balik lagi ke Premier League. Dan sampai gue main tuh sampai 2020 atau 2030 gitu di FM-nya, sampai dibikinin stadion dengan nama belakang gue di stadion itu gitu. Gila tuh, keren banget. Sampai sekarang gue nggak bisa ngulangin prestasi itu. Karena itu juga gue jadi ngefans sama Blackburn gitu. Gue sampai sekarang masih ngikutin Blackburn Rovers itu main, menang atau kalah, terus siapa pemain idolasnya sekarang, segala macam itu gue masih ngikutin karena gue suka main FM pakai itu. Terus ada lagi Derby County itu lebih ke film. Gue terpengaruh jadi main pakai Derby County itu karena film The Damned United, film tentang manajer namanya Brian Clough. Dia nanganin si Derby County itu. Jadi Brian Clough ini tuh mulutnya tuh pedes banget, tangil banget kayak Mourinho deh ya zaman sekarang tuh. Tapi jago. Dia tuh bawa si Derby County dari divisi 2 Liga Inggris sampai jadi juara 1 divisi 1 Liga Inggris gitu. Sampai masuk eh semifinal Liga Champion di Derby County, tapi nggak juara, akhirnya kalah sama Juventus. Gue jadi ngikutin Derby County, terus gue jadi tahu kotanya, malah jadi gue tahu kotanya, gue tahu segala macamnya gitu karena FM. Dan sampai sekarang masih ngikutin gitu, menang atau kalahnya nih kota ini, siapa anak muda yang paling jago di situ, siapa apa rising starnya segala macam gitu. Menyenangkan banget main FM. Dan gue selalu beli ori gitu karena kemungkinan kalau banyak yang beli ori di negara itu, kemungkinan bakal dirilis dengan bahasa negara itu gitu, karena seru kayaknya bisa main FM dengan bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Inggrisnya juga mudah dipahamin, tapi kayak seru aja gitu main pakai bahasa Indonesia. Udah berapa menit sih? Udah 39 menit. Ya 6 menitan lagi ya. Tadi gue udah ngomongin Samsung Galaxy Note 7 belum ya? Soalnya tadi ini sih rekamannya rusak, jadi gue lupa deh gue udah ngomongin apa belum. Kalau gue belum ngomongin nih, gue si Galaxy, ya pokoknya Galaxy Note 7 tuh kan meledak tuh intinya ya. Nah gue bingung dibuang kemana ya itunya. Gue mau kok nampung satu gitu. Kalau misalkan boleh nggak dipakai nggak apa-apa deh gitu kan. Itu tuh buat saingannya iPhone ya gue. Karena gue nggak begitu suka iPhone sih. Karena agak repot gitu buat masukin lagunya, susah.
Terus banyak aplikasi di Android yang nggak ada ya, walaupun di sana ada aplikasi lain juga ya. Gue pernah pakai iPhone dan langsung gue jual lagi karena nggak suka aja gitu, agak repot gitu. Kayak gitu doang deh. Gue agak agak susah berkonsentrasi nih kalau di podcast tuh, entah kenapa ternyata di belakang mic gue berubah jadi orang lain terasa. Masih belum bisa mengendalikan diri sendiri. Tiba-tiba pengen ngomong ini terus jadi nggak diomongin gitu. Banyak ngeblanknya. Ya mungkin nanti di next episode gitu gue bakalan mungkin ditulis gitu kayak poin-poinnya gitu, karena sekarang random banget. Karena ya ini si podcast ini tuh kayak terapi aja buat gue, buat belajar ngomong, terus ngomongin sesuatu yang kemungkinan nggak bisa gue omongin di luar gitu. Kan agak susah kan belajar ngomong 40 menit itu, siapa mau dengerin kalau kalau nggak direkam terus diupload dan berharap ada yang mendengarkan di luar gitu. Kayak udah sih kayaknya itu doang. Udah 41 menit. Makasih yang udah dengerin. Ya lu dengerin gak lu dengerin, besok tetap Senin. Bye.